Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat guru berbagi dimanapun berada. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah menyertai kita semua. Ibu Bapak sekalian, hari ini saya akan share tentang Ipusnas. Ini adalah web dan aplikasi yang saya sukai, yaitu tempat untuk baca-baca buku. Nah, mekanismenya nanti kita bisa pinjam buku di Ipusnas ini. Ipusnas ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional yang bisa kita gunakan untuk membaca-baca buku, untuk mengembangkan diri kita, uh, ya menjadi semakin banyak baca meskipun kita tidak memiliki bukunya secara langsung, begitu ya. Oke, terima kasih kepada Ipusnas. Menggunakan Apple, Android, dan Windows ya. Nah, ini nanti saya cobakan untuk menginstal di aplikasi Windows. Ini juga Bapak Ibu bisa install di HP. Nah, cara downloadnya adalah Bapak Ibu yang memiliki laptop atau komputer Windows, silakan klik yang gambar layar ini ya. Nah, kemudian nanti akan proses mendownload. Biasanya kalau yang pakai Chrome itu ada di bagian kiri bawah untuk laporannya, laporan proses mendownloadnya sudah sampai mana progresnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, wait for drive Google. Jadi penyimpanannya kemungkinan di drive, kemudian nanti langsung diproses untuk proses mendownloadnya. Ya, ini Bapak Ibu di bagian kiri proses mendownloadnya. Tunggu sampai selesai ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu silakan diinstal. Proses installnya seperti ya kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Tinggal next gitu ya. Praktekkan, kita klik agree, kemudian install. Nah, sampai selesai prosesnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak nge-lag. Kita tunggu sampai 100% untuk proses setup atau instalasi Ipusnas ini. Untuk yang di HP juga cukup simple Bapak Ibu. Proses downloadnya kita hanya berkunjung ke Play Store, kemudian cari nama Ipusnas begitu di sana, kemudian tinggal klik download begitu. Nah,
Kemudian kalau belum punya aplikasinya atau belum terdaftar, begitu maksud saya, kita daftar terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru bisa proses pinjam meminjam. Ini kelihatannya sudah Bapak Ibu. Kita coba cari Ipusnas. Baik Bapak Ibu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan saja prosesnya. Ya, mulai sekarang. Oke, ini tampilan aplikasi di bagian awalnya. Tampil buku-buku yang bisa kita pinjam. Kemudian kalau kita belum punya akun, kita buat akun atau mendaftar terlebih dahulu di bagian yang bergaris 3 bagian kiri atas ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang seperti ini ya, kita ulangi lagi. Oke. Nanti akan muncul halaman ini. Nah, untuk masuk, klik saja tombol masuknya. Nanti akan mengarah ke bagian login. Nah, Bapak Ibu, kita bisa login menggunakan akun email kita ataupun akun Facebook kita. Tapi bagi yang belum terdaftar, nanti ketika kita memasukkan email ada keterangan bahwa email yang kita gunakan belum terdaftar, sehingga kita harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Nah, misalkan ini saya contohkan untuk akun saya yang belum terdaftar. Oke. 09. Saya coba pakai akun Belajar ID Bapak Ibu. Guru .sma.belajar.id. Oke, kalau kita coba masuk, maka nanti akan ada keterangan bahwa email ini belum terdaftar. Coba kita klik, kita tunggu. Oh, misalnya kita langsung buat passwordnya Bapak Ibu. Oke, kalau kita klik, ini agak lama Bapak Ibu. Nah, ini kamu belum punya akun, daftar sekarang. Oke, kita diminta daftar. Nah, untuk pendaftarannya nanti hanya diminta melengkapi nama lengkap, kemudian email. Nah, emailnya tadi yang kita daftarkan, dan nomor HP. Untuk passwordnya pakai yang tadi barusan saya ketikkan, atau bisa diganti lagi, atau diganti dengan yang baru begitu ya. Oke, nama jangan lupa. Nah, itu Bapak Ibu, ini saya tidak lanjutkan untuk pendaftaran akun karena saya sudah punya. Nanti kita coba login pakai akun saya yang sudah terdaftar saja. Baik Bapak Ibu, saya menggunakan akun email yang sudah terdaftar atau gmail.com. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, kita masuk. Ya, baik Bapak Ibu, nah seperti ini kita akan kembali lagi ke halaman yang seperti awal tadi. Tapi di bagian menunya ini nanti sudah muncul nama kita. User ini masih proses agak loading ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, yang penting sudah tidak muncul lagi
apa namanya, masuk tadi ya. Oke, nanti kita bisa mencari buku-bukunya di kolom pencarian ini. Ya, misalnya buku tentang pendidikan karakter. Oke, karakter. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul buku yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Oke, ini koleksi-koleksinya yang ada di Pusnas yang terkait dengan pendidikan karakter. Ya, ini ada membiasakan perilaku terpuji, sebuah pengantar untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter bangsa, pendidikan karakter era milenial, dan seterusnya. Saya cobakan untuk mendaftar, untuk meminjam buku yang ini saja dari Insinyur Hendarman, pendidikan karakter di era milenial. Oke, saya sudah klik. Nah, ini filenya, ukurannya 8,2 mega. Untuk saat ini Bapak Ibu satu hari itu hanya diperkenankan untuk meminjam 3 buku. Tapi saya kira sudah cukup, ya sudah cukup waktunya ya untuk menghabiskan 3 buku dalam satu hari. Pun itu kalau kita mungkin waktunya senggang. Nah, kalau satu hari satu buku itu sudah hebat kalau kita sudah bisa menyelesaikan proses membacanya secara tuntas. Oke, kemudian setelah itu kita tadi klik read. Nah, kemudian dari aplikasi Pusnas menyiapkan buku, ini progresnya, persentase membukanya 10%, kemudian 11, ditunggu sampai 100% Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk proses downloadnya. Nanti kalau kita sudah buka buku ini, kemudian tidak memproses seperti awal lagi, karena buku ini sudah tersimpan di rak buku kita, yang suatu saat kita bisa membukanya kembali, dan kalaupun tidak ada jaringan, kita masih bisa membukanya secara offline. Jadi ketika sudah terdownload, kita tidak perlu untuk menggunakan akses internet lagi. Oke. Kita masih nunggu Bapak Ibu, ini keterangan masih ada tanda berputar-putar, berarti masih dalam proses untuk membuka bukunya. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya pendidikan karakter era milenial. Ini mohon maaf mungkin jaringannya yang agak lambat sehingga prosesnya tidak begitu lancar ya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan, mengaplikasikan kalau jaringan internet di tempat Bapak Ibu lancar, mudah-mudahan tidak seperti ini. Nah, ini saya menyampaikan tutorial atau tata caranya saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikan sendiri. Semoga lebih lancar begitu ya. Nah, untuk tombol back, next-nya ada di samping kanan kiri Bapak Ibu. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan tombol di papan ketik kita atau keyboard kita, kanan, kiri, atau atas bawah. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul halamannya. Oke,
kata pengantarnya, karakter selalu menjadi isu yang merebak dan berkaitan langsung. Nah, ini kalau saya menggunakan scroll bawah, nanti akan ya naik seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa membacanya. Terus kemudian kalau kita mau melompat, artinya tidak harus urut dari depan, maka kita bisa pilih tanda garis 3 ini Bapak Ibu untuk melihat daftar isinya. Nah, ini daftar isinya bab 1 mengapa karakter penting dalam kehidupan, bab 2 era dan generasi milenial. Kalau misalnya kita mau langsung ke bab 2, berarti langsung klik bab 2 ini saja Bapak Ibu di bagian TOC-nya. Nah, nanti akan diarahkan langsung menuju ke halaman di bab 2 itu berada. Ini bab 2-nya, era dan generasi milenial. Di halaman berapa ini Bapak Ibu? Kurang jelas, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita tahu begitu ya. Jadi kita tidak harus urut membacanya, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita baca saja. Oke, begitu Bapak Ibu untuk tutorial penggunaan aplikasi Pusnas ini. Semoga bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat, mohon kiranya bersedia untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like, kemudian boleh juga kirim ke kawan-kawan, share ke teman-teman agar teman-teman yang lain bisa belajar mendapatkan ilmu seperti yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi dengan video-video yang lain di channel guruberbagi.id ini, tentunya dengan apa ya, tips trik tentang dunia pendidikan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.